Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wahyu Septiana dengan NIM 214110402229 dari kelas 4 PAIG. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nurhalid MPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar desain kurikulum PAI di sekolah dan madrasah. Dan jika Anda sebagai seorang guru di madrasah dan sekolah, apa yang Anda lakukan agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang di dalam kedua lembaga tersebut? Perbedaan mendasar kurikulum PAI di sekolah dan madrasah terletak pada fokus utama kurikulum tersebut. Kurikulum PAI di sekolah cenderung lebih universal dan bersifat non-sektarian, mencakup aspek-aspek agama Islam yang umum dan tidak terlalu spesifik. Kurikulum PAI di sekolah juga lebih mengedepankan kompetensi umum dan integrasi antara agama dan sains. Sedangkan kurikulum PAI di madrasah lebih fokus pada keilmuan yang bersifat agama, pembelajaran yang bersifat lebih mendalam dan komprehensif. Di situ juga terdapat pengajaran bahasa Arab dan keilmuan Islam lainnya yang lebih rinci seperti fikih, SKI, akidah akhlak dan Al-Quran hadis. Baik, selanjutnya jika saya sebagai guru PAI di sekolah dan madrasah, saya akan melakukan beberapa tindakan agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang di kedua lembaga tersebut. Yang pertama, dengan cara memperhatikan tujuan dan juga target pembelajaran yang dibutuhkan oleh kedua lembaga tersebut, sehingga desain kurikulum PAI yang telah saya susun dapat menyesuaikan dengan tujuan dan target pembelajaran di masing-masing lembaga. Yang kedua, melihat dari karakteristik siswa di sekolah dan madrasah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, maka diperlukan metode pembelajaran yang efektif dan tepat pada masing-masing lembaga. Oleh karena itu, saya menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat dan efektif dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan siswa di kedua lembaga tersebut. Yang ketiga, dengan cara melakukan koordinasi dan juga bimbingan dengan guru PAI di kedua lembaga tersebut, dengan tujuan agar terjalin sinergi dan juga kelanjutan pembelajaran yang berkesinambungan antar lembaga. Yang keempat, dengan cara meningkatkan profesionalisme dan juga kualifikasi sebagai guru PAI dengan terus misalnya seperti melakukan pelatihan dan juga seminar, karena hal ini juga dapat membantu meningkatkan kompetensi dalam hal mengajar dan juga memilih metode yang tepat dan efektif yang digunakan di berbagai lembaga. Soal yang kedua, jika sebagai seorang guru, langkah apa saja yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik, dan apa isi atau materi kurikulum tersebut? Jika saya sebagai seorang guru, langkah yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik, yang pertama dengan mempelajari terlebih dahulu dan juga memahami konsep dasar pendekatan saintifik tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas dan terukur sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum PAI yang berlaku. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam setiap tahapan pembelajaran, misalnya merumuskan masalah, observasi, merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyusun
selabus EPP dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tentunya karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kelima, dengan cara menggunakan berbagai metode dan juga media pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik, misalnya seperti eksperimen, observasi, diskusi, dan juga tanya jawab. Yang terakhir, dengan cara menyediakan sumber belajar yang dapat digunakan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan saintifik mereka, seperti memakai buku referensi, sumber informasi dari internet, dan juga bahan ajar yang interaktif. Selanjutnya, materi atau isi kurikulum tersebut. Materi-materi kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik untuk mengembangkannya dalam hal pembelajaran yang menarik. Misalnya yang pertama dengan mengenal Allah dan juga tugas manusia sebagai hambanya. Yang kedua dengan cara diskusi kelompok tentang konsep ketuhanan dan pengaruhnya terhadap manusia. Yang ketiga dengan cara observasi tentang etika dan juga akhlak dalam hal berinteraksi terhadap orang lain di lingkungan sekitar. Yang keempat bisa juga dengan cara menonton film dokumenter tentang sejarah kebudayaan Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban dunia. Yang kelima dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam hal bermasyarakat dan juga bernegara. Yang keenam dengan cara mengenalkan Islam dalam hal bermuamalah, beribadah, dan juga bersosial. Dan juga yang ketujuh, memberikan pemahaman tentang masalah-masalah dan solusinya dari ajaran Islam. Yang terakhir dengan cara menjelaskan kandungan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian soal yang ketiga, uraikan bagaimana seharusnya guru mengajarkan moderasi beragama di sekolah. Tinjaulah langkah tersebut dengan teori Thomas Lincoln. Moderasi beragama itu sendiri merupakan suatu sikap yang dibutuhkan bagi individu untuk agar mampu saling menghargai dan juga menghormati antar perbedaan agama di sekitar mereka. Moderasi beragama yang diterapkan guru di sekolah dengan cara pendekatan moral dan juga pembelajaran karakter. Pendekatan ini juga dijelaskan oleh teori Thomas Lincoln. Nah, langkah-langkah yang dapat diterapkan guru dalam hal moderasi beragama di sekolah. Nah, langkah-langkah yang dapat diterapkan guru dalam moderasi beragama di lingkungan sekolah. Yang pertama dengan menerapkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan moderasi beragama, seperti mengajarkan toleransi, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga menghindari diskriminasi. Langkah yang kedua untuk digunakan dalam hal penerapan moderasi beragama, misalnya mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk mempraktikkan moderasi beragama ini, seperti mendengarkan dengan empati, berkomunikasi dengan baik, dan juga menyelesaikan masalah dengan damai. Yang ketiga, membuat lingkungan kelas yang aman dan juga inklusif, yang mana siswa itu merasa nyaman dan juga merasa dihargai walaupun mereka berbeda keyakinan dan juga latar belakang. Yang keempat, dengan cara mencontohkan dalam hal kehidupan yang nyata kelompok-kelompok yang hidup dengan damai walaupun mereka berbeda keyakinan, agama. Contohnya sendiri seperti di Indonesia ini, di satu desa saja terdapat beberapa yang berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, dan lain sebagainya, tetapi desa tersebut tetap damai dan juga rukun. Mungkin itu yang hanya dapat saya jawab, kurang banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.